Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah lansia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini ya Tuhan untuk melakukan ibadah lansia ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami ya Tuhan agar dapat tetap berfokus pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya undang untuk angkat satu pujian dari PKJ 184, nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, ada di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga teguh untuk memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguh segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu, suruh hamba yang setia kerja dan berteduh. Tuhan pakailah menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta.
kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bacaan Mazmur pada ibadah saat ini terambil dari Mazmur 26 ayatnya yang kedua sampai 6. Saya akan membacakannya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik yang aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Shalom, selamat pagi Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Maka kita buka Alkitab kita dari Yesaya 5 ayatnya Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai ke-5. Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai ke-55. Sembari membiarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Rahim yang menyertai kami sampai dengan saat ini, kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan. Pada saat ini kami bersama-sama datang untuk bersekutu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau menjamah hati kami agar kami dapat mengarahkan hati kami kepadamu. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini dapat membantu kami untuk berfokus kepada Allah dan melakukan setiap perintah yang Engkau ajarkan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Yesaya 55 ayat yang pertama sampai ke-5. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembelian dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka aku akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Demikian firman Tuhan. Opa Oma, apa kabarnya? Saya berharap semua dalam kondisi yang baik, meskipun kita tahu sekarang sedang dalam suasana PPKM darurat yang kita bisa melihat di tayangan, di berita, di media sosial, bahwa banyak sekali orang-orang yang mengeluh. Mereka merasa terkekang katanya. Tapi saya harap Opa Oma tetap dalam suasana sukacita untuk bersekutu dengan Allah.
Opa Oma, tema yang diberikan kepada saya untuk khotbah hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Kata arahkanlah hati kepada Tuhan, rasanya kalimat ini sering sekali kita dengar. Khususnya kalau kita melaksanakan ibadah dalam rumusan liturgi pengutusan, kita selalu mendengar itu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam tema ini ada dua hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Dua hal penting. Yang pertama, bahwa kita baik besar, kecil, tua, muda, yang kaya maupun yang miskin harus hidup menurut kehendak Tuhan, dan ini merupakan keharusan. Jadi ini mesti dilakukan. Dan yang kedua, cara untuk hidup dengan dekat dengan Tuhan. Tadi harus dekat dengan Tuhan, tapi bagaimana caranya? Adalah dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Opa Oma, kita sering mendengar istilah bahwa hati adalah cerminan jiwa. Betul ya? Kita suka dengar kata-kata bijak yang mengatakan bahwa hati adalah cerminan diri. Itu menunjukkan bahwa apa yang ada dalam hati kita akan terpancar keluar dari apa yang kita perbuat. Demikian juga ketika kemana hati ini mengarahkan pilihan, maka kesitulah kita akan melakukannya. Saya ini kan masih muda ya, Bapak Ibu. Saya sering sekali ketika sedang dalam suasana galau, bingung menentukan pilihan, misalnya orang-orang pasti akan berkata, ya ikuti saja kata hatimu, dengarkan saja kata hatimu. Nah, itu juga menunjukkan betapa pentingnya hati atau kata hati dalam menentukan pilihan seseorang. Dan saya pikir itu juga terjadi di banyak orang, bukan cuman orang-orang muda yang sedang menentukan pilihan pasangan hidup atau sebagainya, tapi juga orang-orang dewasa juga pasti pernah merasakan itu. Bacaan kita pada hari ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Nah, itu artinya ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, kita tahu sama-sama bahwa itu terjadi karena dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh bangsa ini. Pembuangan ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh bangsa Israel karena menjauhkan diri dari Allah. Mereka lupa bahwa Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Allah yang menyertai mereka dari bangsa-bangsa, Allah yang sangat memberkati bangsa Israel, mereka lupa sehingga mereka dibuang ke Babel. Mari kita membayangkan situasi pembuangan saat itu. Bagaimana kondisi bangsa Israel, sebuah bangsa yang dipaksa pindah ke daerah lain, ke bangsa lain. Ada dua situasi yang terjadi menurut para ahli perjanjian lama. Yang pertama, memang bangsa Israel merasa sebagian merasa bahwa pembuangan di Babel itu begitu menyakitkan, begitu tidak mengenakan. Bayangkan saja rasanya kita dijajah ketika penjajahan Belanda pun itu tidak enak, apalagi ini mereka yang dibuang. Nah, tapi sebetulnya menurut para ahli juga sebagian dari orang Israel yang dibuang ke Babel itu ternyata mereka sudah menikmati, karena mungkin mereka juga sebenarnya hidupnya di sana berkecukupan. Mereka mungkin sudah memiliki keluarga di sana, sehingga buat mereka, buat apa saya kembali ke tanah Israel lagi? Karena di sini, di pembuangan di Babel ini, buat saya sudah cukup gitu. Buat sebagian orang bangsa Israel sudah cukup. Ya mungkin
ibaratnya mereka sudah new normal gitu, memiliki normal yang baru selain di bangsa Israel tadi gitu. Opa Oma, firman Tuhan yang datang melalui Yesaya justru mau mengatakan bahwa berita sukacita, berita pengharapan yang mau disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel merupakan sebuah janji. Nah, janji ini memiliki tantangan tadi. Tidak mudah janji itu disampaikan karena bangsa Israel memiliki berbagai macam perasaan. Ada yang merasa mereka tertindas di Babel, ada juga yang merasa ya kami baik-baik saja. Jadi tidak mudah ketika Yesaya harus menyampaikan firman Tuhan itu kepadanya. Lalu apa tujuannya mereka Allah memberikan firman ini? Ya tujuannya agar bangsa ini kembali. Bangsa ini mendekat kepada Allah dan mengarahkan hatinya kepada Allah. Rencana penyelamatan bangsa Israel telah tiba dan merupakan ajakan. Nats ini kalau kita mau membaca di ayat ke-1 dan ke-2, ini kan ajakan. Janji yang diberikan kepada leluhur mereka, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Daud. Dan ini diingatkan kembali dan diajak. Kalau kita lihat ayat yang ke-1, ayo, hai semua yang haus, marilah minumlah, dan hai yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum. Kata marilah itu kan menunjukkan ajakan, menunjukkan undangan dari Allah kepada bangsa Israel. Kemudian nats ini juga merupakan janji yang disampaikan kepada Daud. Tadi saya sudah sampaikan di ayat ketiga jelas sekali bahwa dikatakan janji ini diberikan kepada Daud. Nah, dengan demikian umat Allah dituntut untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena di ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang menggaungkan engkau. Maksudnya apa? Bangsa Israel, bangsa yang sudah diberkati melalui Daud, maka bangsa Israel pun harus memberkati bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, coba dibayangkan dalam situasi pembuangan yang tadi saya gambarkan di awal, rasanya kok tidak mudah ya, rasanya bahkan mustahil. Dalam situasi yang penuh ketidakjelasan, apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi esok, kok saya yang masih tidak pasti ini kok disuruh menjadi berkat untuk orang lain. Semuanya terkekang. Ada juga yang merasa kerinduan yang sangat amat untuk kembali ke negeri asalnya. Loh, saya masih begini, masih galau, kok saya disuruh menjadi berkat? Kok susah sekali ya? Ketika saya membuat ini, saya mencoba membayangkan, berefleksi. Rasa-rasanya kok situasi yang sama juga kita rasakan saat ini ya. Opa Oma pasti merasakan, rasanya pandemi ini tuh seperti berada di pembuangan, di Babel. Babel yang baru yang rasanya tuh menjajah kita saat ini. Rasanya kok saat ini kita seperti orang yang ada dalam tekanan, tidak bisa kemana-mana, terkurung. Kita merdeka tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Besok apa yang akan kita lakukan? Apalagi untuk oma opa yang rasanya udah setahun lebih ya tidak pernah
ke gereja, bersekutu di GKI Jatiasi 1,5 tahun, rasanya kok rindu sekali ya. Dan ini situasi ini yang tadi saya bilang rasanya seperti orang yang dibuang. Nah, situasi pandemi ini kerap membuat fokus kita terbagi kepada hal-hal yang lain, terbagi kepada hal-hal yang ada di sekitar kita dan membuat kita tidak terfokus kepada Allah. Situasi pandemi ini bahkan membuat kita khawatir, membuat kita lemah dan bingung. Saya merasakan itu dalam doa malam yang dilaksanakan setiap malam. Beberapa orang bahkan bercerita begini, kok situasi pandemi ini membuat saya bingung gitu. Situasi pandemi ini bahkan membuat saya sulit berdoa. Bayangkan, tekanan yang begitu besar sampai membuat seseorang sulit berdoa. Ini kan besar sekali tekanannya. Opa Oma, firman Tuhan yang kita dengar saat ini kembali mengingatkan kita bahwa Allah memanggil kita. Ayo hai semua orang yang haus, marilah minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Ini ajakan Tuhan kepada kita, ajakan Tuhan kepada bangsa Israel dan ajakan Tuhan kepada kita saat ini yang mendengar firman ini. Opa Oma, Allah tahu kesusahan kita saat ini. Allah tahu kesusahan Opa Oma sekalian. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Sekarang tinggal bagaimana respon kita. Sama seperti bangsa Israel tadi. Bagaimana respon mereka menerima undangan ini. Sekarang marilah kita merespon panggilan itu dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saatnya sekarang kita kembali dan memfokuskan diri kepada Allah. Dan percayalah, saat kita menerima undangan itu bukan berarti masalah tidak ada. Masalah akan ada, tantangan akan selalu ada di depan kita. Tetapi jangan biarkan masalah itu menjadi penghalang kita untuk kembali mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena hanya dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di masa-masa sulit seperti ini, penting bagi kita untuk saling membantu, saling menguatkan. Apa yang bisa kita lakukan, ya lakukanlah. Misalnya, kita hanya bisa menolong orang dengan melakukan doa, ya kita bisa sama-sama melakukan itu dalam doa malam. Kita hanya memiliki sebungkus masker, 1 pak masker, kita mau memberikan itu, ya berikanlah itu. Maka itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita memiliki 1 kardus mie, ya berikanlah itu kepada orang-orang. Dan lakukanlah itu, menjadi berkat bagi orang lain. Opa Oma, saatnya sekarang kita merespon panggilan Allah itu, kita kembali mengarahkan hati kita kepada Allah dan menjadi saluran berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Rahim memberkati kita. Amin.
Mari Opa Oma kita naikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan kebaktian komisi usaha lanjut pada hari ini, dan itu semua hanya berkat anugerah daripada Tuhan saja. Ya Allah, pada saat ini kami bersama-sama menundukkan kepala untuk menyampaikan syukur dan permohonan kami kepadamu, menyampaikan syafaat kami kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan, untuk setiap udara, untuk setiap cahaya matahari yang masih bisa kami terima setiap hari, setiap pagi. Dan kami bersyukur juga untuk setiap berkat rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dapat mempergunakan setiap rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi berkat untuk orang-orang lain, orang-orang di sekitar kami yang lebih membutuhkan. Ya Allah, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk setiap keluarga, khususnya anggota Jemaat-Mu GKI Jati Asih. Biarlah dalam situasi yang sulit ini, dalam situasi yang ekonomi yang serba carut marut, Tuhan mau memberkati perekonomian setiap keluarga. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka jalankan, agar mereka bisa kembali melanjutkan kehidupan mereka. Ya Allah, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit, baik yang terkena COVID-19 maupun yang tidak terkena COVID-19. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID-19, untuk Penatua Alex, Bapak Effendi Sitorus, Ibu Nining, Bapak Diki Gozali, Ibu Sance Oktaviani, anak Sonya, anak Windy, dan Ibu Mertua, serta Opa Paulus. Kami berdoa juga untuk Ibu Indri, Ibu Triana Simatupang, Saudari Meva, Ibu Sinta, istri dari Penatua Andika, Bapak Repindo Simanjuntak, dan Ibu Elni Simanjuntak. Untuk Ibu Ariwani Hareva, Ibu Herini, dan Bapak Bambang. Untuk Ibu Debi Pangemanan, Bapak Meta Iwa, anak Aska, Bapak Sigit Triyono, dan Ibu Caturini. Untuk Ibu Evita Simamora dan Opung Tiomina Silaban. Untuk Bapak Emmanuel dan Penatua Hilda Joswandi, untuk Saudara Aaron. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang mengangkat setiap penyakit di dalam tubuh mereka, Tuhan yang mau memberikan imun yang kuat. Kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan kepada mereka supaya mereka bisa mengangkat imun tubuh yang ada dalam diri mereka. Berkati setiap makanan, vitamin, obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi kekuatan bagi tubuh mereka. Pada saat ini kami juga mau berdoa, ya Allah, untuk saudara-saudara kami, khususnya anggota Jemaat-Mu GKI Jati Asih yang mengalami sakit penyakit yang bukan COVID-19. Kami mau berdoa untuk Ibu Sihite, untuk Dr. Aurelia, Bapak Budiman Gultom, Bapak Everett Palayan Kahu, Ibu Polina Harkat, Ibu Sutrisno, Ibu Rati Suryandari, Bapak Martin Mariunduri, Ibu Suryati Telembanua, Bapak Anton Opali, Ibu Keti Wodi, Opa Joni Kale, Ibu Uning, Ibu Lumban Batu yang jatuh dari motor, untuk Bapak Ibnu dan Kaheni, untuk Jeskiel, anak dari Pak Vincent, untuk Penatua Denny Setianto yang habis operasi ginjal, dan Ibu Sri Wahyuni, orang tua dari Penatua Denny Setianto yang melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka juga, memberkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya mereka bisa mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan juga mau memberkati orang-orang yang menjaga yang orang-orang sakit ini, biarkan orang yang mengurus juga diberikan kekuatan kesehatan untuk mereka bisa bertahan mengurus orang-orang sakit ini.
Ya Allah, pada dalam situasi yang berat ini kami juga mau mengucap syukur untuk orang-orang yang telah sembuh dari penyakitnya dan saat ini sedang menjalani proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk Penatua Oslan Sianturi, Oma Benipe, Bapak Sunardi, Bapak Subagio, Ibu Ayu, dan kedua putrinya Laura dan Kaila. Untuk Bapak Wahyu Wijanarko, Ibu Anggi, anak Eji dan Elois, untuk Saudari Abigail dan Yunik Holly, untuk Saudari Betaria Marbun, dan untuk anak Daniel. Kiranya Tuhan juga menyempurnakan kesembuhan mereka supaya mereka bisa melakukan aktivitas mereka kembali seperti semula. Ya Allah, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gerejamu GKI Jati Asih, biarlah Tuhan terus menjadikan gerejamu ini sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekitar GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap pengurus yang terlibat dalam pelayanan di gerejamu ini. Tuhan mau memberkati Pendeta Sani, berkati para anggota penatua, anggota tim, anggota komisi, dan satgas yang saat ini sedang bekerja untuk pelayanan di gerejamu ini. Kami juga mau berdoa untuk para karyawan yang bekerja di lingkup gerejamu ini. Biarkan Tuhan memberikan berkat kepada para karyawan di GKI Jati Asih. Saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk memimpin. Tuhan mau memberkati Presiden Joko Widodo hingga ke jajaran terendah ke tingkat RT. Biarlah setiap kebijakan, keputusan yang diambil dapat sama dan tujuannya untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan dari bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk COVID-19, kiranya pandemi ini bisa cepat lalu dan kami bisa menjalani kehidupan kami seperti semula dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan, biarlah setiap orang bisa merasakan manfaat vaksinasi dan setiap orang juga mau untuk divaksin. Karena vaksin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh bangsa ini untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan juga mau memberkati tim medis, orang-orang yang bekerja untuk penanganan COVID-19, biar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menangani COVID ini. Ya Allah, kami akan mengakhiri doa ini. Kami akan tutup doa ini seturut dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, kembalilah kepada kehidupan kita sehari-hari dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih